Oke teman-teman, banyak orang yang sesat dalam pemahaman fidyah dan juga qada puasa. Jadi banyak sekali orang yang beranggapan bahwa kalau tidak mengqada puasa, itu katanya nanti puasanya akan berlipat-lipat. Misalkan tidak puasa 2 hari, ya, lalu dia tidak mengqadanya sampai puasa selanjutnya, maka puasanya akan berlipat ganda. Nah, ini adalah pemahaman yang salah dan menurut saya ini adalah pemahaman yang sesat. Jadi kita sekarang akan bahas Aqsamul Iftori Arba'atun. Jadi orang yang tidak berpuasa itu nanti ada 4 ciri atau ada 4 kriteria dan ada konsekuensi yang harus dia lakukan. Yang pertama, ma yalzamu fihi al-qada'u wal fidyah. Seseorang ketika dia tidak berpuasa, maka dia wajib qada dan juga wajib fidyah. Ya, ini yang pertama, wajib qada, wajib fidyah, diingat-ingat. Namun, ini hanya ada di dalam 2 kriteria. Yang pertama, al-iftaru li khaufi ala ghairihi. Ketika seseorang dia tidak berpuasa atau dia membatalkan puasanya dikarenakan khawatir kepada selain daripada dirinya. Contoh, ketika ada perempuan dia itu menyusui, lalu dia tidak berpuasa karena khawatir kepada anaknya, takut nanti tidak ada air ASI-nya. Atau misalkan orang yang sedang hamil dan dia tidak berpuasa dikarenakan khawatir terhadap janinnya, maka orang tersebut nanti dia itu wajib fidyah dan juga wajib mengqadanya karena ada khawatir kepada orang lain. Kecuali kalau misalkan seperti ini, ketika ada seseorang menyusui, dia khawatir kepada dirinya karena dia baru melahirkan, harus banyak makanan dan minuman. Kalau misalkan dia berpuasa, maka nanti kekurangan minuman dan juga kekurangan makanan. Adanya khawatir kepada dirinya sendiri, itu nanti tidak wajib fidyah. Ketika ada rasa khawatir kepada dirinya, atau ada khawatir kepada dirinya dan juga kepada orang lain, maka nanti orang tersebut tidak wajib bayar fidyah, hanya wajib qada saja. Seperti itu. Itu yang pertama. Ketika seseorang khawatir kepada orang lain, maka dia wajib bayar fidyah ketika dia tidak berpuasa. Yang kedua, ketika seseorang tidak berpuasa atau dia membatalkan puasanya, besertaan dia itu mengakhirkan qada dan dia mampu untuk melaksanakan puasa. Contoh, tahun sekarang dia tidak puasa 2 hari. Setelah Syawal sampai puasa selanjutnya dia tidak melaksanakan qada, ya. Padahal dia itu mampu untuk mengqadanya, namun dia tidak mengqada. Ketika masuk ke dalam puasa yang kedua, lalu setelah puasa yang kedua beres, maka di bulan Syawal dia wajib untuk mengqada yang tahun kemarin dan juga wajib membayar fidyah. Wajib membayar fidyah. Dan perlu diingat, awas, ya. Si qada ini tidak berlipat ganda. Misalkan seseorang itu tahun sekarang dia tidak bayar fidyah dan juga tidak qada. Masuk ke tahun yang ketiga, maka qadanya itu tetap 1. Tidak bertambah. Yang bertambah itu adalah fidyahnya. Nah, di sini jelaskan, annal fidyata tataqarraru bitaqarruri sini wa tastaqiru fi dimmati man lazimatuhu. Jadi fidyah itu nanti akan berlipat-lipat dengan berlipat-lipatnya tahun. Misalkan, tahun sekarang dia tidak puasa, masuk ke puasa yang kedua. Maka setelah puasa yang kedua, dia wajib fidyah dan juga wajib mengqada puasa. Misalkan 2 hari. Lalu di tahun yang kedua dia tidak mengqada dan juga tidak bayar fidyah, masuk ke tahun yang ketiga. Maka di sini fidyahnya berlipat ganda. Yang asalnya fidyahnya itu 1 harinya 1 mud, berarti kalau 2 hari itu adalah 2 mud. Ketika masuk ke dalam tahun yang ketiga menjadi jadi 2 kali lipat. Asalnya 2 mud berarti menjadi 4 mud dan terus bertingkat si fidyahnya tersebut, tapi bukan qadanya. Nah, ini pemahaman yang sesat itu. Jadi menganggap bahwa qadanya pun menjadi berlipat ganda. Ya kalau seperti itu repot nanti, ya. 2 hari tahun depan gak puasa jadi 4 hari. Tahun depan jadi 6 hari, naik lagi jadi 8 hari, naik lagi, terus-terusan naik, itu repot. Yang wajib yang berlipat-lipat itu adalah fidyahnya, noh. Anal fidyata tataqarraru tafa'ala yatafa'alu taqarrara yataqarraru. Berarti yang berlipat-lipat itu adalah fidyahnya.
Karena di sini tidak disebutkan juga masalah kodonya, gak ada. Nah, ini adalah pemahaman yang sesat menurut saya. Itu yang pertama, ketika seseorang tidak berpuasa, itu dia wajib bayar kodo dan juga wajib bayar fidyah di dalam dua kriteria. Ketika seseorang dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap orang lain dari dirinya. Yang kedua, dia itu mengakhir-akhirkan kodo, ya, padahal dia mampu. Nah, dia wajib kodo dan juga bayar fidyah. Yang kedua, ma yaljamu fihi al-qada'u duna fidyah. Seseorang yang mana dia itu wajib kodo tapi tidak wajib fidyah. Ini sangat banyak. Seperti saya kasih contoh seperti seseorang lupa niat. Malam dia tidak niat, lalu dia siangnya bangun lupa tidak niat, maka puasanya tidak sah. Tapi tetap dia wajib menahan sampai maghrib, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan terhadap puasa. Nah, nanti dia itu hanya wajib kodo saja, tidak wajib fidyah. Namun, kalau misalkan sampai tahun selanjutnya, dia itu nanti belum mengkodo, tahun pertama dia belum mengkodo, masuk ke dalam tahun kedua, maka nanti menjadi bayar fidyah, wajib bayar fidyah. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam kategori ini, mengakhir-akhirkan kodo, namun dia itu mampu padahal untuk melakukannya, maka nanti akan menjadi bayar fidyah. Kalau misalkan mengakhir-akhirkan kodo, padahal dia mampu, seperti itu. Yang ketiga, ma yaljamu fihi al-fidyatu duna kodo wa huwa syekhu kabir. Seseorang yang tidak berpuasa, nanti dia dia itu wajib fidyah, tapi tidak wajib kodo, yaitu adalah seseorang yang misalkan sudah tua banget. Orang yang sangat tua, jadi dia tidak mampu untuk berpuasa. Kalau misalkan berpuasa dia itu akan misalkan meninggal gitu kan, jadi tidak mampu, maka dia tidak wajib sekarang, tidak wajib bayar, tidak wajib kodo, tapi dia wajib fidyah. Karena memang dia itu tidak akan mampu, semakin bertambah usia dia akan semakin rentan dan juga semakin berkurang stamina-nya dan juga tidak akan mampu. Makanya dia itu hanya diwajibkan fidyah saja, tapi tidak wajib kodo. Lalu bagaimana kalau misalkan orang yang sakit? Nah, orang yang sakit pun kalau misalkan sakitnya itu memang tidak ada harapan, ya, tidak ada harapan untuk sembuh, sama dia itu nanti tidak wajib kodo tapi wajib bayar fidyah. Kalau masih ada harapannya nanti dia wajib untuk kodo. Seperti itu. Yang terakhir, yang keempat, la wala wa huwa al-majnun wasobi wal kafiru asli. Yang keempat, dia tidak wajib fidyah, tidak wajib kodo, yaitu adalah orang yang gila. Lalu juga sobi. Pertama, orang gila. Ketika ada orang gila, dia melewati beberapa puasa, dikarenakan dia gila, lalu dia sadar, maka tidak ada kewajiban kodo dan juga tidak ada bayar fidyah. Kenapa? Dikarenakan dia tidak terkena taklif syariat. Jadi kalau misalkan ada dari kita, ya, dia tidak kodo, tidak puasa, tapi dia mengklaim bahwa dia itu adalah orang yang waras, sejatinya orang itu adalah orang yang gila. Kenapa? Karena dia tidak puasa, tidak kodo, juga tidak bayar fidyah. Nah, itu adalah orang yang gila. Yang kedua, sobi. Sobi atau anak kecil, dia itu kan tidak terkena kewajiban untuk melaksanakan puasa. Akan tetapi nanti ketika dia sudah balik, maka dia terkena kewajiban berpuasa. Namun, walaupun dia ketika balik terkena kewajiban, tapi ketika dia sobi ini bukan tanggungan dia. Jadi dia tidak wajib kodo dan juga tidak wajib membayar fidyah. Kenapa? Karena ketika sobi tidak terkena taklif, wajib melaksanakan berpuasa. Yang ketiga, kafir asli. Kafir asli memang dari lahir dia itu kafir, ya. Jadi ketika dia masuk ke dalam Islam, nah, puasa yang dia tinggalkan ketika masa kafirnya tidak wajib dikodo dan juga tidak wajib membayar fidyah. Seperti itu, semoga bermanfaat.